Ini tuh minggu ke 33. Untuk hospital bag aku lagi nyoba ini UV and dry sterilization. Aku harus ikhlas, pasrah, dan senantiasa siap. Kontraksinya datang lagi. Bismillah. Hari ini tanggal 3 Januari 2025. Mau kontrol 2 mingguan ke rumah sakit. Ini tuh minggu ke 33 menuju 34. Terus ntar bakal ketemu juga sama timku. Kita bakalan ada meeting gitu. Ya ntar kita update lagi lah ya. Hai, I'm 34 weeks today. Hari ini mau ngerapihin kamar adik yang berantakan. Kali aja ada yang salah paham. Ini kamar kakak Ralin. Ini kamar adik nanti, cuma masih berantakan banget. Lihat deh, barang-barang masih di luar. Belum lagi perintilan skincareku yang tidak tahu mau ditaruh mana. Di minggu ketiga kemarin itu aku kan sempet room tour ruangan yang emang pengen aku ambil di rumah sakitnya kan ya. Jadi bisa ngobrol sama bidan, staff yang bertugas, ya sama suster-susternya lah. Aku sempet nanya, selama di rumah sakit baju bayi sama aku tuh disediakan atau bawa sendiri gitu. Ternyata kata susternya, selama masih nginep di rumah sakit, baju bayi terus untuk aku itu juga masih disediakan dari rumah sakit. Jadi yang disiapkan hanya untuk pulangnya aja. Jadi nih aku bawa, ini perlengkapan adik segini aja. Bawa baju cuma satu yang buat pulang, sama baju satu lagi buat foto karena ada paket foto newborn gitu. Terus kalau untuk aku cuma bawa satu cadangan daster tapi modelnya ngerop gitu biar lebih nyaman karena tiap hari akan dikontrol sama dokter dan suster kan ya. Pakaian dalam pasti. Terus aku bawa handuk kecil sama baju pulang yang busui friendly gitu. Tahu nggak, untuk bikin hospital backlistnya aku minta tolong ChatGPT bikinin hospital backlist buat lahiran dan lengkap banget. Sebenarnya ada dokumen penting yang mesti dirapihin tapi ini nanti kita suruh papa aja ya. Buku kontrol kehamilannya nanti mesti nggak boleh lupa itu. Terus ya KTP nggak mungkin lupa, ada di dalam dompet kan ya. Terus tinggal kebutuhan papa, pendamping, sama perlengkapan kecil gitu. By the way, untuk korset aku belum cerita, kayaknya aku jadi ambil si Mama Way. Terus size-nya size aku sebelum hamil karena katanya rekomendasi dari DM teman-teman online gitu pakai size-nya yang size sebelum lahiran kak, jadi bener-bener bisa kenceng banget gitu, size SM. Aku bawa alat mandi yang travel, shampoo travel, tisu basah steril buat bersihin nipple 1, 2, 3, 4, 5, 6 nipple pad karena dari pengalamanku dulu suka bocor-bocor. Bukan nipple pad, apa sih yang buat nutupin payudara deh pokoknya, buat ngeresep ASI misalnya muncrat-muncrat gitu. Pembalut maternity khusus gitu taruh di sini. Jujur banget ini untuk hospital bagnya seperti ini udah nggak serepot yang aku bayangkan ya. Ternyata alat pumping buat jaga-jaga sih, cuma belum di steril. Ini mau aku cuci dulu. Sekarang aku mau bongkar ini alat pumpingku. Aku beli Spectra yang dual compact. Udah beres untuk hospital bag aku sama cooler bag. Aku nyiapin, emang bawa kan ya alat pumping. Untuk hospital bagnya emang aku sengaja nyiapin yang cabin size kecil banget. Aku lagi nyoba ini UV and dry sterilization buat botol-botol, tapi dia nggak bisa untuk bahan silikon ya. Ini cuma yang penting-pentingnya aja yang dikeringin, sama nanti aku kasih lagi UV filter, tapi cuma 10 menitan aja lah. Ternyata drynya itu cukup 10 menitan doang udah kering. Terus habis itu ini aku pakai automatic UV-nya. Tuh, UV-nya tuh di belakang biru gitu nyala. Sementara itu untuk ujung-ujung dotnya sama silikon untuk alat pumping itu
aku keringin manual aja. Untuk nyuci semua botol-botol yang berkaitan sama bocil, aku nyobain ini. Merek lokal Nature Wash Bottle Cleanser. Minggu ke-35 ini akhirnya project maternity photoshoot aku terrealisasikan. Semuanya dihandle oleh timku sendiri. Aku dan Kikin yang nyiapin mood board sama storyline buat brand yang tap in. Terus Papap nyiapin materi kontennya. Ayu manajerku ngerangkap jadi fotografer. Kikin pun ngerangkap jadi videografer. Semuanya kerja rangkap pokoknya. Bener-bener project akal-akalan tapi seru banget sih asli. Ternyata momen serunya itu ada di prosesnya ya. Yang dimana bikin aku sadar kalau wow, support systemku sudah mumpuni sekali. Semua kerja dengan porsinya masing-masing. Ya walaupun tetap talent ciliknya ngeluh capek setelah diajak foto 1,5 jam, tapi hasilnya ternyata memuaskan banget. Memasuki minggu ke-36, nafasku mulai megap-megap kalau ngomong yang agak panjang gitu, dan pas banget ini tuh event offline terakhirku sebelum fokus persalinan. Jujur aku bangga banget sama diriku sendiri karena pas kehamilan pertama dulu tuh nggak sekuat ini. Kerja berdiri 2 jam nonstop saat hamil tua tuh wow banget rasanya. Alhamdulillah kerjaan offline beres, tapi masih ada beberapa deadline konten menanti. Jadi mari kita bereskan satu persatu dimulai dari minggu ini. Di week 37 ini aku harus say bye sama mobil idamanku sejak gadis karena ya emang udah harus upgrade. Dan aku nggak bohong kan pas aku bilang di minggu ini bakalan ngejar deadline dan segedebak-gedebuk itu rasanya. Week 38. Hari ini tuh aku ada rencana mau aku pressure. Terus 2 hari kemarin tuh perutku kenceng-kenceng terus, rasa-rasa kram mau hate gitu. Dokterku sih udah approve untuk aku pressure. Jadi hari ini aku mau aku pressure. Selalu deh selama aku hamil tuh bolak-balik ke Profi Klinik di Permata Hijau. Kliniknya beneran homey banget, dari hypnobirth class, newborn, sampai breastfeeding class. Terus juga aku pressure, aku selalu di klinik ini. Jangan bingung kenapa bajunya beda sama pas awal aku ngomong, karena ini aku pressure keduaku. Dan setelah aku pressure kedua ini tuh minggu ke-38. Dokter ngecek CTG karena aku ada kontraksi 30 menit sekali tapi belum ada bukaan. Si Adi udah 3,3. Doain ya semoga dalam beberapa hari lagi. Udah beres CTG, hasilnya itu dibilangnya kontraksi belum teratur, nunggu beberapa hari. Sebenarnya aku ada feeling tanggalan lahiran sih, tapi ya bismillah, sesiapnya adek aja. Aku juga senantiasa siap sih sebenarnya. Karena nggak ada rencana bakal lama di RS, akhirnya kelaparan dan langsung cari makan. Mana abis itu aku harus ke bank juga dan jemput Ralin sekolah. Semangat aja deh aku. Halo, ini sudah minggu ke-39 dan aku masih di rumah, belum brojol ya. Ini hari Selasa dan di flashback mundur hari Jumat itu aku kontrol sama dokter, berat adik udah 3,3, alhamdulillah ya, dia gemoy. Terus pas lagi kontrol itu ada kontraksi. Terus abis itu aku langsung dirujuk CTG untuk rekam jantung bayi dan si adiknya aktif, alhamdulillah. Terus kontraksinya memang ada, belum intens. Yang tadinya 10 menit sekali tiba-tiba mundur jadi 20 menit sekali, kayak gitulah. Nah terus cek bukaan juga, belum ada bukaan sama sekali. Terus hari Sabtunya aku pressure yang kedua di Profi Klinik. Semua titik-titik induksi alami tuh dimasas gitu, dan rasanya tuh beda sama yang minggu sebelumnya aku pressure gitu. Kenceng banget, lumayan sakit aku pressure-nya, dan pulang aku pressure itu aku ngerasa level kontraksiku tuh makin kencang. Nah, kemarin aku yoga di rumah sama bidan, dicek posisi adik tuh udah masuk dan turun panggul. Terus posisi badannya di sebelah kiri, mukanya madep kanan. Jadi nanti dia pas insya Allah keluar, mukanya tuh bakalan mutar ke punggungku. Mudah-mudahan bismillah perineumku tetap utuh. Ini tuh momen-momen dimana ya emang nunggu waktu aja gitu. Kapanpun si adek siap lahir, ya aku senantiasa siap. Kapanpun Allah memberikan waktu terbaiknya, kapanpun ya, yang dimana aku nggak bisa ngontrol gitu, aku harus ikhlas, pasrah, dan senantiasa siap. Nah ini nih poinnya. Ternyata arti dari persalinan normal alami itu
beratnya di deket-deket lahiran. Aku tuh kan orangnya well plan ya. Apapun itu aku rencanakan gitu. Ini tuh satu hal yang di luar kendali aku. Aku nggak bisa merencanakan apa-apa karena again persalinan ini hanya Allah dan si adeknya aja yang tahu kapan terjadinya gitu. Aku ya hanya bisa senantiasa siap aja gitu. Ini momen-momen dimana aku baru paham arti dari persalinan normal, alami, dan natural. Dan gak tahu kapan terjadinya gitu. Itu yang bikin aku gelisah, tau gak sih? Mana aku seharian kontraksi terus, cuma intervalnya emang belum rapet gitu. Sampai dokterku tumben banget WA aku, gimana udah mules belum? Aku bilang, belum dok, hehehehe. Baru sadar, oh iya, ternyata di dunia ini ada satu hal yang tidak bisa kita kontrol, takdir Allah yang satu ini. Jadi aku hanya bisa genepin sholatku, terus kalau kebangun malam ya tambah tahajud, kalau perlu sholat tobat sekalian mumpung bisa, terus zikir, doa nonstop, tetap gerak. Terus hari ini tuh pagi aku mules-mules gitu loh. Aku kira tuh ini kontraksi nih. Soalnya tiap mules ada kontraksinya gitu kan. Tapi ternyata aku mau pup. Dan alhamdulillahnya satu poin plus yang aku lakukan selama kehamilan ini adalah aku tidak pernah nge-share HPL ke siapapun kecuali keluarga intiku dan teman-teman terdekat. Bayangin ya, aku nggak nge-share HPL aja aku stres. Gimana kalau misalnya aku nge-share HPL ku, orang-orang pada nanyain gimana udah lahiran belum, gimana udah lahiran belum. Stop, gila aku nanti. Ya udah, apa-apa mendingan saat ini aku keep sendiri sih. Aku nggak nge-share ke siapa-siapa. Kalau misalnya kontraksinya udah mulai berasa, paling cuma papap doang yang tahu sama orang rumah. Udah gitu doang. Update 40 minggu, pas banget hari ini. Ini tuh due date si adik lahir 18 Februari. Terus tadi pagi sekitar jam 3 aku bangun. Kok kontraksinya mulesnya intens ya. Sampai aku tunggu 2 jam dulu. Aku nggak mau buru-buru ngasih tahu papa. Jam 5 aku cek, aku udah ngeflag darah gitu. Baru aku bangunin papa. Terus itu juga aku nggak mau buru-buru. Aku mandi dulu, aku keramas dulu, aku styling rambut dulu. Terus ngurusin kakak Ralin dulu. Nah sekarang udah nganter kakak Ralin sekolah. Langsung kita OTW ke RS. Dokterku sih udah nyuruh buru-buru ke rumah sakit, buru-buru gitu. Aku mau santuy dulu, bawa bekal, bawa ini, bawa itu. Kontraksinya datang lagi. Mulesnya melebar ke panggul. Level 1 sampai 10 ada di level 3 sih. Bismillah. Papa deg-degan nggak? Lagi fokus nyetir dulu. Dia lagi fokus nyetir, nggak bisa diganggu. Aku lagi CTG, terus aku mendengar yang kayak di drama-drama gitu, code blue, kamar sekian, lantai sekian gitu. Ternyata di rumah sakit tuh code blue itu beneran kayak gitu ya, yang kayak kita nonton di drama-drama gitu. Udah ya.